المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه مخاطبا لبعض العامة من الجنود: إن الذي أنتم فيه من ضيق العيش وقلة الأمطار والبركة هو من قلة العبادة والتهون بالصلاة، وأنتم تحسبون ربكم لا يؤدبكم، تأدبوا وصلوا وتنظفوا وطهروا ثيابكم، إذا تنظف الإنسان زالت همومه. قال الشافعي رحمه الله: من نظف ثوبه زال همه، وما مع الإنسان إلا حياته. يقول أبو رياه: هي إلا حياة، من ضم شيء ولا وخلا، والإنسان إذا أطاع الله رزقه وأعطاه، والله ما يترككم بلاش. فقال أحدهم: وأي شيء مع الإنسان؟ قال سيدي رضي الله عنه: أرأيت لو كان عندك بيت وفيه طعامك وقوتك وأعطيت مفاتيحه ولدك، فبذر في ذلك المال وبعثره ووضعه في غير مواضعه، هل تعطيه المفتاح ثاني مرة؟ قال لا. فقال سيدي رضي الله عنه: هكذا ربكم يعاملكم إذا أعطاكم رزقا وضعتموه في غير مواضعه. Sambungan daripada minggu yang lalu, bahwasanya ujar Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, beliau sampaikan sesungguhnya orang yang sembahyang tidak bakalan tersentuh oleh api neraka. Orang yang sembahyang tidak bakalan disentuh oleh api neraka. Api dunia aja kada mau menyentuhnya, begitu juga api neraka. Ya. Seperti mana dicontohkan oleh beliau, ya, ketika ada seseorang yang sedang memasak kopi, ya, memasak kopi bukan di kompor orang bahari, pakai kayu bakar, pakai tungku, ya. Kemudian beliau contohkan tuh contohnya, jadi dangdangnya diangkat, beliau, ya, berdiam di tengah-tengah api yang sedang berkobar tadi itu, masuk situ ke dalamnya, tidak sedikit pun terbakar, ya, apalagi kulitnya, baju yang beliau pakai aja kada. Jadi beliau tuh lihat aku, ya, lihat aku, ya, tidak tersentuh oleh api. Itu orang yang taat kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Allah Ibrahim 40 hari beliau dibakar di Banam. Berapa? 40 hari kurang lebih di Banam, dengan kayu bakar yang banyak, dengan api yang berkobar. Semuanya yang melihat bingung, karena Nabi Ibrahim akan mati, akan hangus. Musuh-musuh Allah senang, ya, musuh-musuh Allah senang kalau lawannya terkena musibah. Padahal orang yang parak dengan Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 40 hari kurang lebih. Tahu-tahunya jangankan kulitnya, rambutnya pun masih utuh. Jangankan rambutnya, bajunya yang beliau pakai masih utuh. Wow. Makanya orang yang takwa itu dijaga oleh Allah. Wa minkum illa waliduha wa kana ala rabbika hatman maqdiyya, ya, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina jithiya. Ujar Allah, setiap diri kalian akan melintas jembatan Shiratal Mustaqim, tapi jangan takut, orang yang takwa kepada Allah aku selamatkan, ya, dan aku akan membiarkan orang nang zalim kepada aku. Yang zalim dengan dirinya, zalim dengan sesama manusia, akan dibiarkan oleh Allah dia merangkak di dalam, ya, atas jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, di sini disebutkan kembali, qala radhiyallahu anhu mukhatiban li ba'dil 'amah minal junud, ketika beliau memberikan tausiah kepada tentara-tentara. Junud itu tentara-tentara.
Ujar beliau, innalladzi antum fihi min dhikil 'aish wa qillatil amtar wal barakah wa min qillatil ibadah wa ta'awun bis shalah. Kalian yang mendapatkan kesulitan dalam kehidupan kalian, susah, kehidupannya susah, sempit, dik, sempit. Begawai ke sini kada masuk, kada diterima, masuk ke situ kada diterima, kada dihirani orang. Cari duit susah, malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Sudah melamar, masuk aplikasi Gojek, masuk aplikasi Maxim, masuk aplikasi apa macam-macam aplikasi dimasukinya, kada juga payu, kada pak, Allahu Akbar, kada dihirani orang, kada dihirani orang. Kenapa? Ujar beliau, apabila merasa sempit dalam hidupnya, sempit, ya, dalam hidupnya susah, payah dalam hidupnya, ya, ketahuilah jar, itu namanya qillatil barakah, sedikit barokah didapatinya. Sedikit barokah didapatinya disebabkan qillatil ibadah wa ta'awun bis shalah. Sedikitnya ibadah dan ya menganggap sembahyang itu biasa. Artinya kada pati dihirani sembahyang biasa aja. Ini sudah tiba waktu sembahyang kena aja. Santai aja kita, santai aja. Ya, sembahyang kena aja. Ini tahun itu bukan berarti meninggalkan kada, cuman menganggap sembahyang itu biasa. Nah, ini waktu sembayangan dulu, kena aja, santai aja dulu kita, berokon aja dulu, berokon. Ngopi dulu. Nah, ya, berkesahan dulu kita, berkesah sampai orang masuk ke masjid, sampai keluar lagi dari masjid kita masih berokokan. Ya, masih berkesah. Sembahyang dulu, sembayangan kena dulu, santai aja, melihat televisi dulu. Nah, sayang bab cinta ini. Judulnya filmnya bab cinta. Waduh, asik. Ya, sedang berbual, lakian membuali binian. Sayang. Allahu Akbar. Kena aja, santai aja. Habiskan dulu film ini. Habiskan dulu, ujung-ujungnya tertinggal sembahyang. Naudzubillah min dzalik. Hati itu. Apabila sembahyang kadapati dihirani, apabila ibadah kadapati dihirani, maka dampaknya adalah qillatil matar. Ya, qillatil matar. Hujan susah. Mendung, awan sudah hirang di atas, tapi hujan kada turun tuh. Kada jadi hujannya. Ada angin lagi, kancang anginnya, kada jadi hujannya. Samarindanya alhamdulillah katuju beribadahan, katuju sembahyangan. Kebanyakan banyu. Kada muat lagi Sungai Mahakam, Sungai Karangmumus kada muat lagi, sampai banyu itu berjalanan ke rumah-rumah orang. Ya. Wah, ajar banyu nih, kami kesini aja berjalanan semalam tuh. Ya, ada yang sampai 1 meter, 2 meter, ada yang sampai atap sih ya. Ya, hancur semua isi rumahnya. Apalagi di Bongkuring tuh. Ya, nah itu tempat nongkrongnya banyu. Harus tahu ente tempat-tempat nongkrongnya banyu itu di mana-mana aja. Bongkuring tempat nongkrongnya banyu tuh. Sempaja. Ya, terus Lempake itu tempat nongkrongnya banyu itu. Hindari itu. Mana-mana tempat di situ rancak disinggahi banyu, ya ente jangan berdiam di situ. Kalau kada ente calak. Ya, calak. Ini apabila sudah hujan kedapati turun, hujannya kada mau turun. Ya, kemudian hidup kedapati nyaman, kada berkah lagi. Ketahuilah, ujar Al Habib Ahmad bin Asal Atas, itu penyebabnya adalah qillatul ibadah wa ta'awun bis shalah. Dua aja. Ya, kadapati menghirani ibadah, kemudian selalu menganggap sembahyang itu biasa. Seharusnya itu adalah gawian yang luar biasa. Terutama yang masih jojo di jojo. Tahu jojo? Jomblo. Masih jojonya hati-hati. Allah, yang paling rentan meninggalkan sembahyang seusia kayak ini.
Tapi ini alhamdulillah ini bubuhan hadrah ini insya Allah Pak kurang lebih aja. Aduh, ya Allah. Hati-hati, jangan ditinggalkan sembahyang. Maulid, dikir, solawatan, tapi sembahyang jangan kada dihira. Wah, solawatan asik banget. Terus acaraan makanan, habis makanan bolehkan sampai di rumah guring. Apabila sembahyangnya bacaan dari jam 9 sampai jam 11, anggap setengah 11. Habis itu makanan, ya kelak. Hubungan ente makanan apa? Berkesahan kelak. Pada zuhur boleh kan, ya kelak. Sampai di rumah apa itu? Guring. Bangkit jam berapa? Dengar adzan asar. Apa jadi zuhur kayak ini? Zuhur apanya? Ini asar aja. La ilaha illallah, kemana zuhurnya? Ayo. Allahu Akbar. Kemana zuhurnya? Hati-hati itu. Ujung-ujungnya, kenapa le job nih? Ngalih bener wae ini cari job. Cari job ngalih. Ada orang yang mengeau kami nah, sudah bentar tawaran pakai diskon lagi. Jar, kalau ada nahan dak tasmiyah apa aja, kami siap diskon 20%. Diskon 20%. Masih aja orang kada hakun. Ini bukan berarti kada hakun orang itu, hakun ya orang itu. Cuman orang itu melihat ente itu jadi serem. Kada katuju. Kenapa? Ente kada katuju sholat, kada katuju ibadah. Nah, hati-hati. Sholat itu utama ente. Kalau sudah sholatnya terjaga, insya Allah sholawat itu akan menjadi penghias, penyempurna. Sholawatnya akan menjadi penyempurna. Nah, nang artinya katuju sembahyang tapi sewaktu-waktu aja itu bisa menyebabkan diqul ish, hidupnya menjadi sempit. Apalagi orang nang tamatan sembahyang, tamat rezekinya dah sudah. Rezekinya tamat. Wa antum tahsabuna rabbakum la yu'addibukum. Kalian mengira Allah itu kadang mengajari adab dengan kalian. Ta'adabu, adab kalian dengan Allah Jalla Ahmad. Wa sallu, sembahyang kepada Allah. Wa tanadzafu, dan bersucilah untuk diri kalian. Wa tahiru thiyabakum, kemudian bersucilah untuk baju kalian. Idza tanadzafal insan zalat humumu, apabila seseorang itu bersih, pakaiannya bersih nih kalian. Mentang-mentang belum ada nang selalu dihiga kalian itu ya, sudah belum seminggu belum dicuci baju, belum seminggu belum dicuci, belum dibasuh, pakai terus sampai baunya aja macam-macam. Allah ya, biar bersih baju tuh, bersih ya, kada panghanyar baju tapi bersih. Jadi orang pas kebujuran duduk di higa ente, mencium aroma ente sedap. Masya Allah, beban hadrah berkat sholawat dan sampai awaknya aja harum. Jadi orang tuh husnudzan berkat sholawat, kayak pada harum, sholawatan terus berhari-hari, sholawatan terus ya harum awaknya. Salaman aja jabat langsung dicium di tangannya, berkat sholawat. Aku aja mengambil barokah sholawat ikam. Masya Allah, ikam selalu sholawatan, tangan ikam selalu mencatuk gandang, mengambil barokahnya jadi cium, harum tangan ikamnya, Masya Allah. Kenapa? Karena selalu pakai minyak harum tuh harus ada di kantong, tuh harus ada di kantong. Ada nggak di kantong ente? Ente kalau minyak harum bisa ketinggalan, ente suatu saat bini ente bisa ketinggalan juga. Mana bini ente? Ketinggalan bib di toko. Bininya ketinggalan di toko. Ayo bet, ada mana? Wah, ini tipe-tipe suami yang setia dengan istri. Ya Allah ya Rabbi. Zalat humumu,
Ujar Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, akan hilang, sumpahnya hilang, susahnya akan hilang. Kalau orang ya K7 bersih-bersih, bajunya bersih, montongnya bersih, apalagi yang K7 brokoan, nah ya, rancak-rancak, bersikat gigi kalau kada bersiwak. Nah kalau kada sikat gigi siwak, kalau kada siwak sikat gigi nanti andak di sini. Sikat giginya diandak di kantong, pengganti siwak. Nah, siwak jinnya jalan terus. Ya. Siwak sunnah nabinya kada ada. Nah ini bahaya jika bersih-bersih, baju bersih, awak kita bersih, sampai ketiak-ketiaknya bersih. Ini apa namanya, daripada kesucian seseorang itu diantaranya itu ya, awak kita bersih, baju kita bersih. Makanya kata Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, idza tanadzafa al-insan zalat umum. Seseorang itu bila bersihnya, masya Allah, bajunya bersih, awaknya bersih, zalat umum, ya, kesusahannya akan hilang. Qala Syafi'i rahimahullah, kata Al-Imam Syafi'i, man nadhafa thawbuhu zala hammu. Siapa yang nadhaf, bersih, thawbuhu, bajunya bersih, kada apa, hanya lawas, baju lawas sudah. Ini baju sudah 2 tahun 3 tahun ya, tapi bersih, suci ya, maka ujar beliau zala ya hammuhu, maka rasa sempit, susah, sumpah, galau, gundah, gelisahnya itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Wal insan idza ata Allah razaqahu wa atah. Apabila seseorang selalu taat kepada Allah, razaqahu wa atahu, Allah akan berikan selalu rezeki kepadanya dan Allah akan selalu menjamin hidupnya. Jamin hidupnya, takut inti. Orang yang taat kepada Allah, yang takwa kepada Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dihalat dengan pandemi, dihalat dengan COVID-19, mau COVID-20 nih, hujannya hendak datang lagi nih COVID-20. Buka COVID-19 datang, pulang COVID-20, kita usir aja itu. Jika datang lagi kita usir. Jangan diberi ruang di tempat kita. Si namanya COVID itu. Allah, meskipun dihalat dengan apapun, la mani'a lima u'tiyat wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau sudah Allah hendak memberi, kada ada saikung kunang mencegahnya tuh, kada ada wani, kada ada sanggupnya. Nah, kalau sudah Allah hendak memberi, karena ketaatannya, ujar Allah, aku hendak memberi. Siapa yang wani mencegah? Kada ada. Siapa yang wani menghalang-halangi? Kada ada. Allah tembus, sekalipun dihalang dengan suatu apapun, dengan tembok, dengan beton, dengan apa saja. Kalau Allah hendak memberi itu pasti akan tembus sampai Allah. Sebaliknya kalau Allah kada mau memberi, siapapun yang hendak memberi kada bakalan sampai, sampai. Ya, kalau Allah kada mau memberi, ente sekalipun be-make up, wah, wajah ente di make up. Biasanya yang be-make up nih bini-bini, kalau ini ente yang be-make up, pakai gincu lagi, pakai minyak harum. Orang satu tetes saja ente 1 botol sekali pakai habis. Tapi kalau Allah kada memberi, ente kada bakalan dapat. Ya, jangankan yang bungas, yang hirang ini kan pasti ditolak ente. Kalau sampai yang hirang aja ente ditolak, apalagi dengan yang kalau Allah kada memberi itu. Tapi kalau Allah mau memberi ente, sekalipun ente ini biasa-biasa saja, aku nih jujurlah, aku kada bisa gawian dengai. Ikamnya anak orang sugih, duit banyak, muha bungas, awak ikam macam biola, macam biola. Aku nih apa nih? Ya, kayak iwak ubur-ubur aku nih. Garuda, gandal parut daripada dada. Makan terus, kada bisa gawian, kada bisa duit. Nah, Pak, kada apa-apa aja, kada apa-apa Bang.
Cinta kada memerlukan itu semua. Yang penting abang setia dengan aku. Umay. Lah kasih dari pinang aku meskipun dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sampai dipaksanya. Aku ini pengangguran. Kada apa-apa bang Aida. Aku ini mau aja kita puasaan aja puasa. Kita puasaan aja jar. Saking handaknya itu nah. Allahu Akbar. Kalau sudah Allah hendak memberi itu, ditolak-tolak tetap baik. Ya kan? Tetap akun. Wajar. Tapi kalau Allah ada hendak, ente yang memaksa, ente tambah memaksa tambah buka ini. Jangan ganggu aku. Mulai diancamnya, aku laporkan ke polisi. La ilaha illallah. Tapi kalau sudah Allah memberi dengan ente jauh, ente tolak tetap. Bang, aku sudah berjanji dengan Tuhan, batang tubuh ini haram disentuh selain daripada abang. Allahu Akbar. Sampai berpadan kayak itu tuh dia. Batang tubuhku haram disentuh selain daripada abang. Saking cintanya. Tapi aku orang miskin. Love is a blind bang. Cinta itu buta bang. Dikejar terus. Makanya ente kalau sudah taat kepada Allah, takwa kepada Allah, ente yang dikejar binian, bukan ente yang mengejar binian. Buju. Sampai jin. Bukan hanya bini-bini yang mengejar ente, ya jin-jin pun umpat, ya mengejar ente. Kalau ente taat kepada Allah, ya semua yang ada di alam semesta ini akan Allah tundukkan kepada ente. Subhanallah. Kalian taat kepada Allah. Jika ente merasa susah, sempit, sulit, berarti bukan salah Allah, salah diri ente. Kenapa ente nggak membuka rezekinya? Itu pelantara Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini sial, ini harinya hari sial. Tidak ada hari sial. Semua hari itu bagus hari, baik semuanya hari. Yang nggak baik ente yang nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mengolah kita itu sial, kita kada baik. Jangan disalahkan hari. Qala Sayyidi radhiyallahu anhu wallahu a'lam bis